Kita sahabat ini, kita bersyukur bahwa tidak terasa kita memasuki besok ya. Besok adalah awal bulan November dan luar biasa penyertaan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan luar biasa. Mari kita berdoa pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat segala kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus diberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah, kami bisa memuji-Mu, kami bisa menyembah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Kalau kami masih diberikan sehat sampai dengan saat ini juga, itu semua karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pagi hari ini kami rindu datang kepadamu, membawa hidup kami, membawa tubuh jiwa roh kami hanya ke dalam taat Tuhan. Biar pagi hari ini persembahan kami adalah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hadirlah pagi hari ini, mulai dari awal ibadah sampai dengan akhirnya kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir memenuhi setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus hadir memuaskan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu, kami mau menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami mau merasakan hadirat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu yang mungkin mereka masih dalam persiapan ataupun lainnya. Berkati mereka untuk mereka datang kepadamu kalau mereka lupa Tuhan. Sehingga kami semua boleh beribadah, memuji, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Sehat semuanya. Saya melihat Ibu Vera. Shalom Ibu Vera, tetap semangat. Dan puji Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Apapun yang terjadi, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan semakin hari semakin bertambah. Ya, ada pujian berkata bahwa apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, dengar dengan telinga, bahkan timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan yang terbaik bagi kita semua. Dan kita percaya bahwa sampai di akhir bulan Oktober ini, kasih setia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kasih setia Tuhan semakin bertambah. Amin. Amin. Coba saya mau dengar suara amennya. Amin. Amin. Haleluya. Oke. Mari kita mau pujikan lagu ini. Boleh ditampilkan, Greg? Sama-sama kita pujikan lagu ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin.
melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kasih setianya selalu dahsyat. Apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah di dalam hati, disediakan bagi yang mengasihi. Sama-sama melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Ya saudara, segala perkara itu artinya apapun itu Tuhan dapat melakukan hal yang dahsyat. Oke, masih semangat untuk menyembah Tuhan? Suaranya agak pecah ya saudara. Jelas seperti ini? Oke, saya coba pakai headset. Semoga lebih baik lagi. Tes, bisa dengar suara dengan jelas? Jelas suaranya saudara? Tes, 1, 2, 3. Ya, sudah lebih jelas. Oke, puji Tuhan. Shalom, keluarga Ibu Tambunan, keluarga sehat semuanya. Puji Tuhan. Ya, Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara, kasih setianya tidak pernah berubah, bahkan semakin hari semakin bertambah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita pagi hari ini bersyukur atas kasih setianya. Sebelum kita nanti mendengarkan firman Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Mari kita bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikannya, kemurahannya. Kita minta kepada Tuhan untuk menjadikan hidup kita semakin indah di hadapannya. Jadikan hidup kita Tuhan semakin indah di hadapan-Mu. Semakin mulia, semakin berkenan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari semua saudara kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, menjadikan hidup kami indah. Haleluya. Haleluya. Semuanya bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bersyukur atas kasih setianya. Haleluya Tuhan. Terima
kasih Yesus. Oh. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ini yang Tuhan minta, ini yang Tuhan rindu atas kehidupan kita. Biar hidup kita semakin indah di hadapan Tuhan. Oh Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Jadikan hidup kami indah, indah di hadapan-Mu. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama sekali lagi. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan kami indah Tuhan, lebih indah lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Kau menjadikan hidup kami semakin indah di hadapan-Mu. Karena itulah yang Tuhan rindukan. Untuk kami serupa segambar yang dengan Dia.
dengan maaf. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan, kemurahan. Ampuni kami yang penuh dengan dosa, kesalahan, pelanggaran. Biarlah pagi hari ini Kau menjadi hidup kami semakin menjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa hidup kami semakin mendekat kepadamu. Kami percaya setiap kami yang lemah pagi hari ini, kami dikuatkan. Kami yang sakit, kami akan disembuhkan. Kami yang berbeban, kami akan diberikan kelegaan, kemenangan. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara melalui bibir mulutnya. Setiap kebenaran firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami yang boleh kami praktekkan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami siap menyambutnya. Amin. Saya serahkan pada hambanya. Oke. Baik. Shalom. Shalom semua yang hadir hari ini. Oh, sorry. Enggak, udah kebuka itu kan. Bentar. Tuhan. Ya. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Juga anak-anak sekolah minggu, selamat pagi semua. Puji Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mungkin ada yang mau bersaksi anak-anak sekolah minggu untuk memuliakan Tuhan. Ya, silakan. Yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Oke, Sofia, silakan. Malam, selamat pagi. Hari ini aku mau hafalan. Keras sayang, yang keras. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat pendidikan. Amin. 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 Iya, Opa. Ayo mau baca aja. Begini mau. Udah, ayo anak. Sudah hafal. Shalom, yang keras. Salam, Yang keras. Shalom. salam. Hari ini Halo. saya akan menghafal Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, Semut. perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati ya Bang Arete. Ada lagi? Mabel. Please, Mabel. Shalom semuanya. Halo, Mabel. Hari ini aku akan menyanyikan lagu untuk Tuhan. Judulnya You Are My All in All. Ya, you are my all in all. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious
Oke. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada, kita mau berdoa untuk firman Tuhan pagi ini. Puji Tuhan. Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, lagi Mabel, silakan. Mabel, lagi? Cukup? Israel? Cukup, Pak. Ya. Makasih, Pak. Oh ya, silakan. Silakan. Israel, Eng, mana nih? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada lagi, kita siapkan hati kita, pendengaran kita untuk mendengar firman Tuhan pagi ini. Namun sebelumnya kita berdoa bersama-sama, satukan hati kita kepada Tuhan, minta pimpinan daripada Roh Kudus. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini, tepat di penghujung bulan Oktober, Engkau telah memelihara kami, menyertai kami, melindungi kami sampai hari ini. Kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan sebentar lagi, tinggal hitungan jam, kami akan memasuki bulan yang baru, bulan November. Tapi kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu bimbingan-Mu Tuhan. Di bulan ke depan ini Tuhan, sepanjang bulan November nanti kami tahu Tuhan menyertai juga. Dan kami percaya Engkau melanjutkan kasih setia-Mu, sehingga kami tetap berjalan bersama Tuhan, dan kami tetap dilindungi oleh Engkau ya Tuhan. Berkati kami dan siapkan hati kami, supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, sehingga kami bisa merenungkan dan melakukannya, dan mengalami Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah Engkau, dalam nama Yesus Tuhan. Hamba-Mu berdoa dan berterima kasih mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. 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 Baik, puji Tuhan. Tepat di hari ini, di penghujung bulan Oktober, kita sudah mengalami banyak hal yang dahsyat, yang ajaib. Kita mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup di bulan yang akan datang, bahkan tahun-tahun selanjutnya. Kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita sudah 18 bulan, sejak awal pandemi sampai hari ini. 18 bulan kita sudah lalui. Kita melihat bagaimana penyertaan, penyediaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti. Apapun persoalan kita, masalah kita, pergumulan kita, Dia selalu ada bersama kita. Amin. Saudara yang percaya pasti mengalami banyak hal. Saudara yang yakin terus percaya dengan iman, saudara akan mengalami hal-hal yang baru dari Tuhan. Sehingga pagi hari ini, firman Tuhan yang akan kita dengar, dan saya beri judul, Tuhan mengubah lewat persoalan kita. Tuhan bisa mengubah kesulitan kita lewat pergumulan apa yang kita sedang alami. Tuhan bisa mengubah hal yang buruk menjadi yang baik. Amin. Dan pagi ini hanya Tuhan membutuhkan dari diri saudara dan saya sesuatu yang Dia butuhkan. Mari kita lihat di dalam, ada 2 ayat yang akan kita baca di dalam Amsal pasal 24. Saudara buka kitab Amsal 24. Oke. Amsal 24. Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Dibilang begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi, jika saudara dan saya tawar hati pada masa atau musim atau keadaan kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, kalau kita tawar hati, maka kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya semangat hidup,
kita menjadi malas. Kalau kita tawar hati, malas berdoa, malas baca Alkitab, ya, malas beribadah, malas memuji Tuhan. Kenapa? Karena hatinya sudah tawar. Makanya Amsal bilang, jika engkau tawar hati, pada masa kesesakan kecillah kekuatanmu. Nah, kalau kekuatan kita dan hati kita menjadi tawar, maka kita nggak akan mendapatkan perubahan hidup. Kita nggak akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita nggak akan mengalami penyediaan Tuhan. Karena apa? Karena hati kita sudah tawar. Ya, itu sebabnya Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus. Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, Paulus menuliskan begini. Ya, Paulus mengingatkan, sedangkan tadi Amsal mengatakan, jika engkau tawar hati, ya, kita akan menjadi lemah. Kekuatan kita akan hilang. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Paulus menuliskan begini. Itu judulnya di atas adalah jangan tawar hati juga pada waktu menghadapi maut, ya, atau penderitaan, atau persoalan atau kesulitan. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16 bilang begini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Paulus bilang kami tidak tawar hati. Ya. Tetapi meskipun sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia atau manusia roh kami diperbarui dari sehari ke sehari. Ya, jadi Tuhan itu sangat konsen, sangat tertarik dengan orang yang tidak tawar hati. Oleh karena itu Paulus bilang, sebab itu kami nggak tawar hati. Karena Paulus percaya bahwa dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, waktu ke waktu, Tuhan sanggup memperbaharui kehidupan kita. Ya, dikatakan meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, umur kita semakin bertambah, usia kita bertambah. Ya. Tetapi atau namun manusia batiniah kami, manusia roh kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sehingga kita tidak menjadi tawar hati. Ada pembaruan roh, ada pembaruan manusia batiniah kita. Ya, sekalipun keadaan atau fakta yang kita lihat itu tidak menyenangkan, tapi Tuhan mau memperbaharui manusia batiniah kita sehingga kita tidak tawar hati dengan Tuhan, kita tidak tawar hati dengan hidup kita tidak tawar hati dengan keadaan kita, sehingga Tuhan bisa bekerja dengan caranya membaharui atau mengubah penderitaan kita, masalah kita, persoalan kita itu dapat diubahkan oleh kuasa Tuhan. Amin, saudara. Ayat 17 dikatakan begini. Sebab penderitaan ringan, ingat, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Luar biasa, saudara, lihat di dalam ayat 17-nya. Ya. Sebab penderitaan ringan, Paulus bilang, penderitaan ringan. Karena Paulus sadar bahwa dia tidak tawar hati. Karena Paulus itu melekat kepada Tuhan. Rohnya terus menyala-nyala. Ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi atau melampaui segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya. Tuhan tidak tertarik dengan orang yang tawar hati. Tapi Tuhan sangat tertarik dengan orang yang semangat, ya, yang antusias, yang rohnya menyala-nyala. Makanya Paulus bilang, sebab itu kami tidak tawar hati.
Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, semakin tua, tambah umur, namun manusia batinnya kami dibaharui sama Tuhan dari hari ke hari. Setiap kita bangun pagi, roh kita diperbaharui oleh Tuhan, semangat kita diperbaharui untuk mencari Tuhan, untuk berdoa, untuk baca Alkitab, ya, untuk dekat dengan Tuhan. Ayat 17 tadi yang sudah kita baca, sebab penderitaan yang sedang kita alami, persoalan yang sedang kita alami sekarang ini, itu mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang lebih dari segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, ketika kita tidak fokus dengan persoalan kita tidak fokus dengan penderitaan kita, maka kita tidak akan tawar hati. Kalau kita fokus sama Tuhan, kita tidak tawar hati. Kalau kita fokus dengan persoalan atau penderitaan, maka kita menjadi lemah. Kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Baru ayat 18-nya, perhatikan ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ini cara Paulus, dia punya iman itu begitu dahsyat. Ya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah apa? Sementara. Ya, penderitaan persoalan itu ada expire-nya. Ada expire date-nya. Ya, ada kadarluasannya. Jadi jangan kita fokus dengan penderitaan, dengan persoalan, dengan kesulitan. Itu semua ada expire-nya, ada jangka waktunya. Ya, sedangkan yang tak kelihatan, nah ini imannya Paulus bilang begini, yang tak terlihat atau tak kelihatan itu adalah apa? Kekal. Ya. Paulus bergerak dengan iman. Paulus percaya, dia terus percaya. Sekalipun umurnya bertambah, usianya bertambah, tapi semangatnya tidak kendor, tidak lemah, semangatnya terus mengejar Tuhan, tetap dekat sama Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini, Tuhan ingatkan kita, dimulai dengan jangan tawar hati. Ya, karena orang yang tawar hati pada masa kesulitan atau kesesakan, kecil semua kekuatan kita, kecil sekali. Ya, karena dunia ini memang penuh dengan tantangan. Dunia ini sudah penuh dengan tantangan, penuh dengan ketidakpastian, ya, yang membuat manusia itu cenderung sikapnya menjadi labil, ya, secara emosi, labil secara emosi ketika menghadapi masalah dan penderitaan. Sudah mulai kehilangan imannya, mulai kehilangan percayanya kepada Tuhan, jadi labil, jadi tidak yakin bahwa di dalam setiap perkara persoalan, pergumulan, penderitaan, Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Nah, Paulus tegas menegaskan, menuliskan, mengatakan pada waktu itu jemaat di Korintus sedang mengalami roh yang menyala-nyala. Dan Paulus ingatkan di sini, kami tidak tawar hati sekalipun juga banyak jemaat yang menerima Yesus, sekalipun banyak juga persoalan-persoalan yang dihadapi oleh jemaat, tetapi Paulus tidak tawar hati, Paulus tidak kecewa. Nah, itu sebabnya jangan tawar hati. Kita tawar hati, kita akan mudah kecewa, kita akan malas berdoa, kita akan jauh dari Tuhan, kita sudah tidak peduli akan pertolongan Tuhan. Ya, oleh sebab itu apa yang Paulus tuliskan tadi, jangan tawar hati, karena dia tahu persis Tuhan sanggup mengubah penderitaan, persoalan, masalah itu bisa diubah lewat setiap penderitaan dan persoalan kita. Amin. Secara emosi kita menghadapi masalah dan penderitaan, tetapi ingat, Tuhan itu punya cara. Dia punya cara dan dia mampu untuk mengubah yang buruk menjadi kebaikan kita. Dia sanggup, dia mampu. Itu sebabnya jangan tawar hati menghadapi persoalan, masalah, pergumulan, kesulitan. Jangan tawar hati. Tetap semangat. Nah, kita punya Tuhan yang mampu mengubah hal yang tidak baik menjadi baik dan sangat baik. Ya. Sekalipun penderitaan itu yang kita alami hari-hari ini, ya, persoalan yang kita alami hari-hari ini, kesulitan yang kita alami hari-hari ini merupakan satu seperti hal-hal yang tidak menyenangkan kita.
Namun ingat, ketika Ayub mengalami penderitaan, Ayub tidak tawar hati kepada Tuhan. Ayub tetap menyembah Tuhan, Ayub tetap memuliakan Tuhan, Ayub tetap memuji Tuhan. Ya, itu seringkali banyak orang Kristen mudah tawar hati, udah malas ke gereja, malas ibadah, malas berdoa karena pertolongan Tuhan nggak datang-datang. Ya, seperti saya nih mengalami eksiden yang sudah cukup lama, 7 tahun lebih, tapi tetap saya menanti-nantikan Tuhan. Saya tidak tawar hati, kok lama sekali Tuhan tidak menolong. Padahal saya sudah berdoa, saya sudah melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Tapi saya tidak tawar hati, karena saya tahu Tuhan punya jadwal, Tuhan punya timing yang luar biasa, yang tak terpikirkan oleh kita, yang tidak terselami oleh hati kita. Dia tetap menyediakan hal yang terbaik. Nah, Ayub mengalami hal yang sama. Tetapi Ayub bilang, di dalam Ayub 23 ayat 10, dibilang begini. Ayub 23 ayat 10. Dibilang begini Ayub. Ayub menuliskan dalam Ayub 23 ayat 10 dan 11. Karena, dia bilang itu, karena, ya, ia tahu jalan hidupku. Ya, Ayub punya iman, dia yakin bahwa Tuhan itu tahu jalan hidupnya. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dan ayat 11-nya katakan, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Lihat di sini, Ayub tidak tawar hati. Dia menantikan perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan sanggup mengubah kehidupan Ayub. Cukup lama, saudara, sampai Ayub mengetahui siapa Tuhan dan mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Karena dia tahu, katakan, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, rupanya penderitaan itu membuat kita bisa timbul seperti emas. Hasilnya begitu. Ya. Api penderitaan yang dialami Ayub ya akan menghasilkan emas. Timbulnya seperti emas, maksudnya begitu. Ya, dari sebuah ketaatan Ayub. Ayub tidak mengurangi atau mengendorkan ketaatannya kepada Tuhan. Dia tetap, karena di ayat 11-nya bilang kakiku. Nah, ini merupakan ketaatan. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Nah, jadi firman Tuhan katakan tadi, yang dari awal saya katakan, jangan tawar hati. Ya. Karena ketika kita tidak tawar hati, yang pertama, Tuhan punya maksud dan rencananya. Seperti apa yang Ayub katakan, seperti apa yang Paulus katakan, penderitaan ini ringan, karena akan menghasilkan kemuliaan kekal. Yang pertama, ya, Tuhan sanggup mengubah penderitaan kita, karena Tuhan memiliki suatu tujuan. Tuhan memiliki satu tujuan di balik segala masalah dan kesulitan penderitaan kita. Jadi yang pertama, Paulus ingatkan jangan kami tidak tawar hati. Karena Paulus ingat bahwa setiap penderitaan Tuhan punya tujuan. Tuhan punya maksud. Ya, punya tujuan. Karena Paulus percaya di balik semua persoalan, di balik semua masalah, di balik ke semua kesulitan, ya, ada sesuatu yang terbaik yang Tuhan sedang sediakan. Karena kita belum mengerti. Ya, makanya tadi Ayub sudah katakan, aku akan timbul seperti emas. Paulus juga demikian, penderitaan yang kami alami adalah penderitaan yang ringan. Ya, ringan, tidak melebihi segala-galanya. Tapi Paulus juga punya iman. Jadi yang pertama itu Tuhan memiliki tujuan di balik semua kesulitan, penderitaan, masalah hidup kita. Amin. Sehingga saya bisa bertahan sampai hari ini. Saya tetap cinta Tuhan, mengejar Tuhan, terhubung dengan Tuhan, karena saya percaya di balik semua yang saya alami, ada maksud Tuhan.
yang belum saya ketahui. Ya, itu sebabnya itu yang pertama, Tuhan punya tujuan. Ya, tujuannya apa? Tujuan Tuhan maksudnya untuk mengubah karakter kita supaya karakter kita berubah. Ya, ingat di Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23 dibilang begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi Tuhan izinkan persoalan penderitaan itu ada dalam kita. Dia mengubah supaya menghasilkan ya karakter yang terbaik. Tuhan bisa mengubah. Mungkin dulu karakter kita nggak baik, karakter kita tidak ada kasih, ya, tidak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, tidak ada kesabaran, tidak ada kemurahan, tidak ada kebaikan, dan kesetiaan, dan juga penguasaan diri, lemah lembut, mungkin itu nggak ada. Tapi melalui penderitaan persoalan, ketika kita tidak tawar hati kepada Tuhan, tidak tawar hati kepada keadaan yang kita sedang alami, Tuhan sedang punya cara supaya karakter kita berubah. Ya, ketika karakter kita berubah, maka hidup kita pun berubah. Ya, karena tidak ada seorang pun yang kebal terhadap penderitaan atau masalah. Nggak ada. Tidak ada seorang pun yang kebal akan masalah atau penderitaan. Yang kedua, Paulus tadi bilang, kami tidak tawar hati. Yang kedua, Paulus sadar bahwa Tuhan itu memakai penderitaan dan masalah. Tuhan memakai penderitaan dan masalah yang kita sedang alami. Untuk apa? Untuk menarik saudara dan saya lebih dekat kepada Tuhan. Jadi persoalan masalah pergumulan yang sedang kita alami, Paulus tidak tawar hati. Karena Paulus sadar, dia tahu persis bahwa penderitaan, pergumulan, persoalan yang dialami, Tuhan sedang membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Kita dibawa Tuhan lebih dekat kepadanya. Ya, kita tidak akan menjauh dari Tuhan. Mazmur 34 ayat 18 bilang begini. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi Mazmur ini Daud menuliskan, ingat Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang punya masalah patah hati dan yang Tuhan juga menyelamatkan orang-orang yang punya masalah remuk jiwanya. Udah rasanya seperti tidak berarti, namun Tuhan itu akan dekat. Melalui persoalan, masalah, pergumulan, kesulitan, penderitaan, itu menarik saudara dan saya, menarik kita untuk kita bisa dekat dengan Tuhan, bukan malah menjauh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun kita punya banyak masalah, cukup lama kita 18 bulan, ya kita tidak bisa beraktivitas dengan normal, tapi Tuhan punya tujuan, ya supaya kita lebih dekat kepada Dia, lebih intens kepada Dia. Yang terakhir, yang ketiga adalah selama masa penderitaan, kita belajar apa yang kita belajar 18 bulan ini. Apa yang kita belajar? Ya, kita belajar untuk menaikkan iman dan doa-doa kita yang paling murni. Amin. Jadi selama 18 bulan rasanya seperti penderitaan, kita tidak bisa bebas, tidak normal hidupnya, nggak bisa kesana ke sini, nggak bisa ibadah tatap muka, sering-sering, tetapi semua dibatasi, segala sesuatunya dibatasi. Ingat yang ketiga, ya Tuhan sedang mengajarkan kita supaya kita menaikkan kadar iman kita dan juga doa-doa kita. Itu sebabnya kita nggak tawar hati. Nah, orang yang tawar hati, imannya menjadi lemah. Ya, tidak bisa mengalami roh yang menyala-nyala.
doanya menjadi malas, ibadahnya pun asal-asalan. Yang penting beribadah, ya, memuji Tuhannya pun asal-asalan, ya, menyembah Tuhannya pun asal-asalan. Kenapa? Karena sudah tawar hati. Nah, Paulus tuliskan, kami tidak tawar hati. Makanya Tuhan fokus kepada orang yang tidak tawar hati, sehingga Tuhan bisa mengubah setiap persoalan penderitaan kita, diubah sama Tuhan menjadi kegirangan, menjadi sukacita, ya. Di dalam 2 Korintus ayat yang ke 2 Korintus 4 ayat 18 yang tadi sudah kita baca. Ya, jadi yang ketiga, iman kita akan bertumbuh dan naik lebih tinggi lagi. Menjadi iman yang luar biasa, menjadi iman yang dahsyat. Doa-doa kita juga doa yang paling murni, tidak ada rekayasa apapun. Doa-doa kita tetap fokus kepada Tuhan. Ya, jadi yang ketiga, Paulus tidak tawar hati. Ya, karena Paulus bergerak dengan imannya, sehingga ayat 18 tadi yang sudah kita baca, sebab kami tidak memperhatikan, ingat Paulus bilang, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kalau yang kelihatan itu bukan iman. Betul? Tapi yang tidak kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, saudara. Ya, sementara. Pertolongan manusia sementara. Ya, mengandalkan kekuatan kita sendiri juga sementara. Tapi ketika kita punya iman, kita semakin bertumbuh, iman kita semakin luar biasa, doa kita semakin semangat, roh kita terus menyala-nyala seperti Paulus katakan di sini. Ya, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Luar biasa. Ya, Paulus imannya luar biasa kepada Tuhan, sehingga dia tidak hidup dalam ketawaran hati. Itu sebabnya saya minta para jemaat semua yang dikasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan. Pagi ini, hadapilah semua penderitaan, hadapilah semua masalah, hadapilah semua pergumulan. Sepertinya lama Tuhan tidak menolong, tidak apa-apa, terus kejar Tuhan. Karena yang kita kejar adalah perkara-perkara ilahi, perkara-perkara surga. Kan firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada perubahan karakter. Ya, karena di balik setiap masalah ada maksud atau tujuan Tuhan. Karena dia sanggup mengubah yang buruk menjadi baik. Ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua tadi, kita percaya bahwa ketika kita tidak tawar hati, maka kita akan mengalami pertumbuhan iman dan komunikasi dengan Tuhan, dan dengan doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan, ibadah kita semakin menyala-nyala rohnya. Sekalipun kita tidak banyak orang, tetapi setiap pribadi mengalami Tuhan yang luar biasa. Biarlah 3 hal ini menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Pesan saya, jangan tawar hati. Dimulai dengan jangan tawar hati. Ya, karena kita percaya punya iman, Tuhan mampu, Tuhan sanggup mengubah melalui persoalan hidup kita. Sehingga kita mengalami hal-hal yang baik dan kita bisa memuliakan Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. 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 Baik, pagi hari ini ada yang mau didoakan secara khusus untuk pergumulan supaya saudara mengalami perbuatan Tuhan. Ada yang mau didoakan? Anak-anak sekolah minggu, Sofia, Arete, Mabel. Anak-anak dulu. Anak-anak. Oke, kalau anak-anak nggak ada, baik Bapak Ibu orang tua yang mau didoakan, silakan. Kami akan berdoa dan kita akan sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Ada perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kita. Amin. Dengan iman kita berdoa. Kita berdoa. Juga kita berdoa untuk Ibu Vera, biarlah dia mengalami pertolongan Tuhan. Ada anak-anak? Supaya juga bagi kita yang sedang mengalami kesehatannya terganggu, Ibu Vera
kesehatannya terganggu, tidak menjadi tawar hati, dan punya iman bahwa pertolongan Tuhan itu disediakan pada waktunya. Amin. Baik, kalau anak-anak sudah sungguh-sungguh mengalami pertolongan Tuhan, kita percaya Tuhan mampu dan Tuhan sanggup mengubah hal yang buruk menjadi yang baik. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami naikkan syukur pada ibadah pagi ini buat kasih dan kesetiaan-Mu, bahwa Engkau sudah memperbarui kami dari hari ke hari, sehingga hidup kami diperbarui terus. Karena kami percaya dengan iman bahwa kuasa Tuhan bekerja untuk memperbarui kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan kegiatan-kegiatan kami yang lain, usaha kami. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu, juga termasuk anak-anak cucu kami. Mereka mengalami pembaharuan daripada Tuhan. Karena kami percaya ketika kami tidak tawar hati, kami akan mengalami hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Sofia, kami berdoa untuk Arete, kami berdoa untuk Mabel, kami berdoa untuk Damian, kami berdoa untuk Israel. Kami percayakan mereka di dalam perlindungan Tuhan. Biar di sepanjang bulan November nanti, terus Tuhan pemeliharaan dan penjagaan Tuhan tetap nyata di dalam hidup mereka. Berkati mereka Tuhan, dengan kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti. Biarlah mereka, semasa kecil mereka memiliki roh yang menyala-nyala, sehingga mereka tidak tawar hati, tidak malas untuk beribadah, tidak malas untuk berdoa, tidak malas untuk mencari Tuhan. Tapi mereka tetap setia, tetap rajin membaca Alkitab. Berkati anak-anak ini Tuhan. Kami juga berdoa dalam nama Yesus, berdoa buat Ibu Vera yang mengalami kelemahan tubuh. Kami doakan dalam nama Yesus. Kami melihat bagaimana Ibu Vera tetap setia. Dia tidak tawar hati. Dia tidak malas. Dia tetap beribadah. Sekalipun tubuh jasmaninya jadi lemah. Namun manusia batinianya terus diperbaharui. Dari hari ke hari Ibu Vera tetap semangat hidup. Tetap semangat berdoa. Tetap semangat beribadah. Tetap semangat mencintai Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan, merubah. Seperti firman-Mu sudah kami sampaikan, Engkau sanggup mengubah hal yang buruk menjadi baik, sakit menjadi sembuh, lemah menjadi kuat, sehingga Bu Vera tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati rumah tangganya, anak cucunya Tuhan, berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan juga menyertai kehidupan keluarga-keluarga kami yang lainnya, keluarga Bapak Ibu Tambunan di dalam nama Yesus, keluarga Bapak Sitorus dan Rita dalam nama Yesus, juga keluarga David dan Mega dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu juga menyertai mereka. Tuhan juga percaya, kami percaya Tuhan, Engkau juga menyertai, berkati keluarga Henry Hana, biar mereka juga mengalami banyak pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga kami sendiri ya Tuhan. Kami berdoa biar kuasa-Mu bekerja, sehingga kami juga mengalami banyak terobosan. Kami tidak tawar hati. Kami percaya dengan iman. Kami terus mengejar Tuhan. Kami terus memberitakan kabar baik. Kami terus melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percayakan seluruh keluarga kami keluarga yang hadir pada pagi hari ini dalam ibadah kami tahu Tuhan sudah menolongnya. Kami semua, karena pertolongan hanya datangnya daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami percayakan seluruh doa kami. Biarlah bulan November yang sebentar lagi akan kami masuki, benar-benar bulan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami mengalami banyak pertolongan Tuhan, karena kami berjalan bersama Tuhan. Dan bulan ini juga kami bersyukur, bulan Oktober sudah kami lalui, sebentar lagi kami akan akhiri. Kami percaya Tuhan sudah menolong kami dari awal bulan Oktober sampai di penghujung bulan ini. Kami percaya juga di bulan yang akan datang,
pertolongan yang sama itu kami juga akan mengalami, bahkan lebih dahsyat, lebih ajaib, dan Tuhan dipermuliakan. Sehingga yang sakit juga yang mengalami kesulitan kesehatannya Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan, termasuk hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami pada pagi ibadah ini ya Tuhan. Biarlah ibadah kami terus tetap memuliakan Tuhan. Dan kami mau akhiri ibadah kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Biar di sepanjang bulan November yang akan datang, Tuhan mencurahkan langitnya terbuka dan mencurahkan berkat-berkatnya yang berkelimpahan. Percayalah dengan iman, hal yang belum terlihat akan menjadi kenyataan dalam hidup saudara dan saya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, penyertaan di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuannya dalam Roh Kudus terus memberkati perjalanan hidup keluar masukmu, diberkati ladang-ladangmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati segala usahamu, diberkati Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dengan iman katakan amin, amin, amin. Baik, selamat hari Minggu. Amin. Haleluya. Haleluya. Semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.